Ustaz Harun, seorang ustaz terkenal di kampungnya, dikenal sering memberikan ceramah keagamaan dengan gaya penuh karisma. Setiap kali ia berbicara, jamaah yang hadir selalu terpaku pada kata-katanya. Dengan suara yang lantang namun menenangkan, ia membahas isu-isu kehidupan sehari-hari, mengaitkannya dengan nilai-nilai agama. Penduduk kampung memandangnya sebagai panutan, seorang yang bukan hanya bijak, tetapi juga rendah hati. Seiring berkembangnya teknologi, Ustaz Harun tidak hanya berdakwah melalui mimbar di masjid. Ia melihat peluang besar dalam media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan bantuan anaknya, ia mulai membuat video pendek berisi ceramah singkat, doa harian, dan inspirasi keagamaan. Kontennya dengan cepat menarik perhatian ribuan orang. Jumlah pengikutnya meningkat pesat, dan ia menjadi semakin dikenal, bahkan di luar kampungnya. Di balik karisma dan senyum hangat yang ditampilkan di depan jamaah dan pengikut media sosialnya, Ustaz Harun menyimpan sisi lain yang jarang diketahui orang. Ketika tidak sedang berada di hadapan kamera atau di mimbar, sifat aslinya perlahan terungkap. Di ruang-ruang privat bersama orang-orang terdekat, ia sering melontarkan hinaan terhadap mereka yang dianggapnya kurang beriman atau tidak sejalan dengan pemikirannya. Orang-orang itu bodoh, mudah sekali percaya. Ceramah sedikit, langsung merasa tersentuh, ujarnya suatu malam kepada salah seorang asisten pribadinya sambil tertawa sinis. Padahal, kalau mereka tahu seperti apa aku sebenarnya, mungkin mereka akan lari. Tidak hanya itu, Ustaz Harun kerap memanfaatkan statusnya untuk kepentingan pribadi. Ia menjalin hubungan dekat dengan para tokoh berpengaruh, bukan untuk memperjuangkan kepentingan umat, melainkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Ia menerima sumbangan dalam jumlah besar dari para donatur yang percaya bahwa uang itu akan digunakan untuk pembangunan pesantren atau program sosial. Nyatanya, sebagian besar dana itu digunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya, membeli barang-barang mewah, dan membiayai gaya hidupnya yang jauh dari sederhana. Di media sosial, ia kerap memamerkan aktivitas yang tampak dermawan, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin atau menyantuni anak yatim. Padahal, semua itu hanyalah rekayasa untuk konten. Tak jarang, setelah kamera dimatikan, ia melontarkan ucapan seperti, "Habis waktu buat hal-hal kecil seperti ini. Tapi, ya, lumayan buat pencitraan." Beberapa orang yang menyadari kemunafikan ini mulai merasa kecewa. Namun, mereka ragu untuk berbicara, takut dicap sebagai pembenci agama atau difitnah balik oleh pendukung fanatik Ustaz Harun. Apalagi, Ustaz Harun memiliki pengaruh besar di komunitasnya dan dikenal pandai berbicara. Ia dengan mudah bisa membalikan tuduhan dan merendahkan kredibilitas orang yang mencoba mengungkap kebenaran. Kampung kecil tempat Ustaz Harun tinggal dikelilingi sawah hijau yang luas dan aliran sungai jernih yang menyejukkan mata. Penduduknya hidup dengan damai, saling membantu dalam suka dan duka. Di tengah kesederhanaan itu, Ustaz Harun menjadi sosok yang begitu diagungkan. Namanya disebut dengan penuh hormat, dan keberadaannya dianggap sebagai berkah besar bagi kampung tersebut. Setiap pagi, penduduk sering melihatnya berjalan ke masjid dengan pakaian gamis putih dan peci yang bersih. Dengan senyum ramah, ia menyapa siapa saja yang ditemui, dari anak kecil hingga para orang tua yang duduk di beranda rumah mereka. Ustaz Harun itu seperti malaikat, ujar Bu Siti, seorang penjual sayur di pasar, kepada pelanggan yang lain. Setiap kata-katanya bikin hati tenang. Kalau ada dia, rasanya semua masalah hidup terasa lebih ringan. Kegiatan dakwahnya yang sering diunggah ke media sosial juga menjadi kebanggaan bagi warga kampung. Mereka kerap membicarakan betapa beruntungnya kampung mereka memiliki ustaz yang dikenal hingga ke kota besar. Bahkan, ketika ada tamu dari luar kampung, warga sering membawa mereka ke masjid untuk mendengar langsung ceramah Ustaz Harun. "Lihatlah, dia itu benar-benar panutan," kata Pak Arif kepada seorang tamunya. "Kampung kami jadi lebih religius sejak dia mulai berdakwah." Setiap Jumat, masjid penuh sesak oleh jamaah, baik dari dalam maupun luar kampung.
Orang-orang rela berdiri di luar hanya untuk mendengar suara Ustaz Harun yang lantang dan penuh semangat. Ceramahnya selalu diselingi dengan kisah-kisah yang menginspirasi, membuat orang menangis haru atau tertawa kecil. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai penyambung lidah Tuhan, karena kebijaksanaannya. Ketika Ustaz Harun memulai program sedekah kolektif untuk membantu fakir miskin, seluruh warga berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Kalau Ustaz Harun yang minta, pasti untuk kebaikan, kata Pak Rahmat sambil memasukkan uang ke dalam kotak sumbangan. Kita harus mendukung dakwah beliau. Namun, di balik semua kekaguman itu, masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mereka tidak pernah melihat sisi gelap Ustaz Harun, sifat aslinya yang bertolak belakang dengan citra suci yang ditampilkan. Mereka percaya sepenuhnya pada apa yang mereka lihat dan dengar, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada kepalsuan yang disembunyikan rapat-rapat. Bagi mereka, Ustaz Harun adalah simbol harapan, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dan meskipun kebenaran sesungguhnya perlahan mendekat, bagi warga kampung, ia tetap seorang pahlawan, sosok yang tidak akan pernah mereka ragukan. Kabar itu diumumkan dengan penuh sukacita. Di tengah pengajian mingguan di masjid, Ustaz Harun berdiri di depan mimbar dengan senyum lebar. Suaranya menggema saat ia berkata, "Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya akan menunaikan ibadah umrah bulan depan. Saya mohon doa dari semua saudara-saudara agar perjalanan ini diberkahi dan membawa manfaat, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk kita semua." Para jamaah serentak mengucapkan, "Allahu Akbar." Dan tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Warga kampung yang sudah begitu mengaguminya kini semakin yakin bahwa Ustaz Harun adalah seorang hamba Allah yang luar biasa. Lihatlah, Ustaz kita sungguh inspiratif. Tak hanya berdakwah, tapi juga berusaha lebih dekat kepada Allah, ujar seorang ibu dengan penuh kagum. Namun, pengumuman itu tidak hanya berhenti di masjid. Ustaz Harun memastikan momen penting ini terdengar lebih jauh dari kampung kecilnya. Dengan bantuan tim yang ia pekerjakan khusus untuk mengelola media sosialnya, ia mengunggah sebuah video pendek ke platform-platform populer. Dalam video itu, ia berbicara dengan nada yang penuh ketulusan, mengenakan pakaian serba putih dengan latar belakang masjid megah. "Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah," katanya dalam video tersebut, "umrah adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saya mengajak Anda semua untuk terus berdoa agar kita senantiasa diberi kesempatan menjalankan ibadah seperti ini." Tak lupa, ia menyisipkan doa panjang yang diakhiri dengan permintaan agar para pengikutnya membagikan video tersebut untuk menyebarkan semangat kebaikan. Respons di media sosial luar biasa. Ribuan komentar membanjiri unggahannya. "Semoga Ustaz Harun diberi kelancaran," tulis seorang pengikut. "Kami terinspirasi oleh semangat Anda, Ustaz," tambah yang lain. Ada pula yang menawarkan bantuan dana untuk perjalanan, meskipun kenyataannya, seluruh biaya sudah ditanggung oleh sumbangan dari donatur yang percaya penuh pada visinya. Namun, jauh di balik niat suci yang ia tampilkan, perjalanan umrah ini memiliki agenda terselubung. Ustaz Harun memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat citra dirinya sebagai figur yang semakin religius, sekaligus mencari peluang kerjasama dengan sponsor baru yang tertarik mendukung kontennya. Saat hari keberangkatan tiba, Ustaz Harun memastikan bahwa semua terabadikan dengan sempurna. Ia mengunggah foto dirinya di bandara, mengenakan pakaian ihram dengan tas koper berlogo merek terkenal di sampingnya. "Bismillah, langkah pertama menuju Tanah Suci," tulisnya di caption. Bagi warga kampung, kepergiannya menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka merasa bahwa kesuksesan Ustaz Harun adalah cerminan keberkahan kampung mereka. Sementara itu, di dunia maya, para pengikut terus menyebarkan unggahannya dengan pujian dan doa. Di balik layar, Ustaz Harun tersenyum puas, menikmati perhatian yang semakin besar. Namun, apakah perjalanan ini benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah?
atau hanya semakin menenggelamkannya dalam topeng kesalehan? Setibanya di Tanah Suci, Ustaz Harun segera memanfaatkan setiap momen untuk membangun citra yang lebih kuat di media sosial. Dengan mengenakan pakaian ihram yang rapi dan dilengkapi sorban putih, ia sibuk mencari sudut-sudut terbaik di Masjidil Haram untuk berfoto. Kadang ia meminta sesama jamaah atau bahkan pemandu umrah untuk mengambil gambar dirinya dengan pose yang tampak penuh khusyuk, mata terpejam dan tangan terangkat, seolah sedang berdoa dengan penuh ketulusan. Ambil dari sini? Ya. Pastikan Ka'bah kelihatan jelas di belakang, katanya sambil memeriksa layar kamera. Setiap hasil foto ditinjau ulang dengan teliti. Jika kurang sempurna, ia meminta pengambilan ulang. Setelah mendapatkan gambar yang sesuai, ia segera mengunggahnya ke media sosial dengan caption bernuansa religius, seperti, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan MU," atau "Hanya kepada MU aku berserah diri." Postingan-postingan itu dengan cepat mendapatkan ribuan like dan komentar dari para pengikutnya. Masya Allah, Ustaz Harun selalu menginspirasi. Tulis seorang penggemar. Semoga saya juga diberi kesempatan ke Tanah Suci seperti Ustaz. Komentar lainnya. Namun, niat asli di balik unggahan itu jauh dari kesalehan. Dalam hati, Ustaz Harun merasa bangga dan puas melihat popularitasnya terus meningkat. Ia bahkan sempat merekam video pendek saat sedang berjalan di sekitar Ka'bah, berbicara dengan nada penuh kesungguhan. Sahabat-sahabatku, di tempat ini saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Mari kita semua perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepadanya, katanya sambil melirik kamera, memastikan sudut pencahayaan tetap sempurna. Setelah kamera dimatikan, ia segera memeriksa hasil rekaman. Bagus, ini pasti viral, gumamnya puas. Di luar perhatian orang banyak, beberapa jamaah yang lebih peka mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Mereka melihat Ustaz Harun lebih sering sibuk dengan ponselnya atau meminta difoto daripada menghabiskan waktu untuk beribadah. Namun, tak ada yang berani berbicara, mengingat statusnya yang begitu dihormati. Setiap langkah Ustaz Harun diatur dengan cermat. Ia merekam dirinya berjalan perlahan mendekati Ka'bah, berhenti di tempat strategis untuk mengambil video dengan latar belakang menara masjid yang menjulang tinggi. Dalam video itu, ia berbicara dengan nada hikmat. Sahabat-sahabatku, inilah tempat di mana segala dosa terhapus, tempat yang penuh berkah. Mari kita manfaatkan setiap detik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, setelah kamera dimatikan, ia segera memeriksa hasil rekamannya. Tidak cukup dramatis. Ambil ulang, kali ini lebih dekat dengan Ka'bah, katanya kepada seorang anggota rombongan yang ia jadikan asisten dadakan. Di tengah keramaian jamaah yang berdoa dengan penuh khusyuk, Ustaz Harun justru sibuk mencari sudut pengambilan gambar yang berbeda. Ia berpose di depan Ka'bah, memotret dirinya dengan tangan terangkat seolah-olah sedang memanjatkan doa. Ini harus jadi highlight hari ini, ujarnya sambil mengetik caption penuh makna. Di tempat yang paling suci ini, aku berserah hanya kepadamu, ya Allah. Selama berada di Masjidil Haram, waktu-waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mencari peluang konten daripada beribadah. Ia merekam video tutorial cara memakai ihram dengan benar, membuat vlog perjalanan dari hotel ke masjid, hingga mengatur sesi foto di depan air Zam-Zam. Setiap unggahan mendapatkan respons luar biasa di media sosial, dengan ribuan komentar penuh pujian dari para pengikutnya. Namun, ada momen ketika seorang jamaah tua mendekatinya setelah melihatnya beberapa kali sibuk dengan kamera. "Nak, apakah kita kesini untuk mengambil gambar atau untuk bertemu dengan Allah?" tanya lelaki tua itu dengan nada lembut namun penuh arti. Sejenak, wajah Ustaz Harun berubah kaku, tetapi ia segera memasang senyumnya kembali. "Tentu saja untuk ibadah, Pak Haji. Kamera ini hanya untuk menginspirasi yang lain," jawabnya dengan suara santun, meskipun dalam hati ia merasa terganggu. Hari itu, Ustaz Harun berniat membuat konten spesial,
sebuah foto dirinya dengan latar belakang Ka'bah yang diambil saat matahari terbit. Ia bangun lebih awal, mempersiapkan semuanya dengan cermat. Namun, ketika ia mengarahkan kamera ponselnya ke Ka'bah dan menekan tombol untuk memotret, layar ponselnya tiba-tiba menjadi hitam. "Apa ini?" gumamnya dengan nada kesal. Ia mencoba menyalakan ulang ponselnya, tetapi perangkat itu tidak merespons. Setelah beberapa saat, layar menyala kembali, tetapi aplikasi kameranya tetap tidak berfungsi. Ia mencoba menggunakan kamera depan, tetapi hasilnya tetap sama. Layar menjadi gelap seolah-olah perangkat itu mati total. Merasa frustrasi, Ustaz Harun meminjam ponsel salah satu jamaah untuk mencoba mengambil gambar. Anehnya, ponsel itu pun mengalami hal serupa saat diarahkan ke Ka'bah. "Mungkin ada gangguan sinyal atau perangkat ini terlalu panas," ujarnya, meskipun dalam hatinya mulai timbul rasa cemas. Insiden itu hanya awal dari serangkaian kejadian aneh. Ketika ia berusaha merekam video di sekitar Masjidil Haram, baterai ponselnya yang penuh tiba-tiba habis dalam hitungan menit. Di lain waktu, saat ia mencoba mengunggah konten ke media sosial, koneksi internetnya tiba-tiba terputus, meskipun perangkat lain di sekitarnya tidak mengalami masalah serupa. Ketika ia mulai mengelilingi Ka'bah, suara ribuan jamaah yang biasanya terasa syahdu kini terdengar seperti gumaman yang menggema, membingungkan pikirannya. Ia mencoba melafalkan doa, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Perlahan, rasa pusing mulai merayapi kepalanya. Langkahnya melambat. Dunia di sekitarnya tampak berputar, seolah ia berada di dalam pusaran manusia yang tak berujung. Napasnya mulai tersengal, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia berhenti sejenak, memegangi dadanya, tetapi arus jamaah terus mendorongnya maju. "Astagfirullah," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan terus membesar. Di tengah desakan manusia, Ustaz Harun merasa tubuhnya terhimpit oleh jamaah yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Ketika ia mendongak, ia melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Wajah-wajah itu keras, dengan rahang yang tegas dan mata tajam yang memandang tanpa emosi. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, suaranya terdengar seperti bisikan serak yang menusuk telinga. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya panik. Ia mencoba bergerak ke samping, tetapi semakin ia mencoba, semakin erat desakan dari tubuh-tubuh besar itu. Punggungnya terasa seperti ditarik, dan lututnya hampir menyerah karena tekanan yang terus meningkat. Setiap kali ia mencoba melihat wajah orang-orang di sekitarnya, bayangan mereka tampak kabur, seperti diselimuti kabut yang aneh. "Lepaskan aku," serunya dalam hati, tetapi suara itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Rasa pusing semakin kuat, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Di tengah kepanikan, ia merasa tubuhnya didorong ke arah yang tidak ia inginkan. Kini ia benar-benar terpisah dari rombongannya, dan Masjidil Haram yang megah tiba-tiba tampak asing baginya. Ketika akhirnya arus manusia melemah, ia berhasil keluar dari kerumunan, tetapi tempat ia berdiri tidak tampak familiar. Lorong-lorong yang biasanya ia kenal kini tampak gelap dan berliku. Ia mencoba mencari petunjuk arah, tetapi setiap tanda tampak samar. Suara azan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gema yang jauh dan asing. Dengan napas yang masih memburu, ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Ia mencoba memanggil seseorang, tetapi suaranya seperti hilang di tengah udara malam yang mencekam. "Di mana aku?" gumamnya. Perasaan dingin menjalar di sepanjang punggungnya. Bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mulai melangkah cepat tanpa arah, berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Setiap belokan yang ia ambil seolah membawa dirinya lebih jauh dari tempat ia seharusnya berada. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya.
Ia mengingat nasihat yang sering ia berikan kepada jamaah, "Di tanah suci, luruskan niat dan ikuti hati yang bersih." Tetapi sekarang, ia merasa niatnya tidak pernah benar-benar murni. Apakah ini balasan untuk apa yang selama ini aku lakukan? Pikirnya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah-langkah berat di belakangnya. Ketika ia menoleh, bayangan beberapa sosok besar terlihat mendekatinya. Langkah mereka lambat namun pasti, dan suara mereka bergumam dalam bahasa yang tidak ia pahami. Wajah mereka tetap tidak terlihat jelas, tetapi aura yang mereka pancarkan membuat bulu kuduk Ustaz Harun berdiri. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah yang tampak seperti pintu keluar. Namun, bayangan-bayangan itu terus mengikuti, membuatnya semakin panik. Dalam benaknya, hanya satu doa yang ia ingat. "Ya Allah, selamatkan aku." Tetapi apakah doanya akan dijawab? Ataukah ini ujian yang lebih berat dari yang pernah ia bayangkan? Pagi itu, suasana Masjidil Haram tampak lebih ramai dari biasanya. Jamaah berdesakan, menyambut hari dengan ibadah yang khusyuk, tetapi di sudut hati Ustaz Harun, perasaan tidak tenang semakin menggelayuti. Ia kembali memiliki niat yang sama untuk menciptakan sebuah foto dramatis di depan Ka'bah. Dalam bayangannya, foto itu akan menjadi unggahan yang mendapatkan ribuan like dan komentar pujian. Ia menatap Ka'bah dengan mata berbinar, merasa bahwa momen ini adalah kesempatan emas. Ini foto yang harus sempurna, pikirnya, menyesuaikan posisi tubuhnya dengan hati-hati. Ia berencana untuk bersujud dengan penuh khusyuk, seperti yang sering dilihatnya dalam foto-foto jamaah lain. Namun dengan tambahan dramatis. Wajah tertunduk dalam sujud, tangan terentang, seolah menyentuh tanah suci dengan sepenuh jiwa. Namun, ketika ia memulai gerakan sujud, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti terhenti di udara, dan ia tersungkur ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka, dan sejenak seluruh dunia di sekitarnya tampak terhenti. Tangan yang sebelumnya ia angkat dengan penuh keyakinan kini terasa kaku, dan tubuhnya gemetar hebat. SSSHHH. Ustaz Harun terengah-engah, berusaha mengatur napas. Tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Perasaan aneh yang sebelumnya hanya datang dalam gelombang kecil kini menguasainya sepenuhnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Sebuah beban tak terlihat yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tubuhnya terasa begitu berat, seolah beban dosa dan penyesalan yang terpendam bertumpuk di atas pundaknya. Jamaah di sekitarnya mulai memperhatikannya, beberapa wajah terlihat cemas, tetapi Ustaz Harun tidak mampu mengangkat tubuhnya. Rasa pusing yang datang tiba-tiba semakin menyakitkan. Pandangannya kabur, dan suara bising dari jamaah di sekelilingnya menjadi semakin jauh, seolah terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Setiap usaha untuk berdiri hanya membuat tubuhnya semakin lemah. Kenapa ini terjadi? Pikirnya, hampir panik. Ia ingin bangkit, ingin berdiri kembali dan melanjutkan niatnya untuk foto dramatis itu, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Sebuah suara bergema di dalam kepalanya, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. "Apa yang kau cari di sini? Apa yang kau harapkan? Apakah ini ibadahmu?" Suara itu bergema, makin lama makin keras, seolah ingin menekan semua kesombongan dalam dirinya. Tiba-tiba, rasa dingin mulai merasuki tubuhnya, dari ujung kaki hingga puncak kepala. Tangan yang ia ulurkan ke tanah terasa membeku, dan hatinya mulai dipenuhi oleh perasaan asing. Sesuatu yang antara ketakutan dan penyesalan. "Aku telah salah," pikirnya, tetapi ia tak bisa mengungkapkan kata-kata itu. Jamaah sekitar mulai mendekat. Seorang pria yang terlihat khawatir mencoba membantu, tapi Ustaz Harun, dengan susah payah, mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak menyentuhnya. "Biarkan saya." Suaranya serak dan terputus-putus. "Biarkan saya." Sendir. Namun,
Meskipun ia ingin sekali mengatasi perasaan takut yang semakin menyelimuti, tubuhnya seolah tidak mau bekerja sama. Seperti ada kekuatan yang menahannya, membuatnya terperangkap dalam posisi itu, terpojok di tengah keramaian. Tubuhnya semakin gemetar, dan keputusasaan mulai merayap perlahan. Beberapa jamaah yang mengelilinginya mulai berbisik. Apa yang terjadi pada Ustaz Harun? Bukankah dia sering memberi ceramah dengan penuh karisma? Ada yang khawatir, ada juga yang mulai curiga. Tetapi di balik perasaan cemas, Ustaz Harun tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa momen ini adalah sebuah peringatan yang besar. Ya Allah, desahnya dalam hati, apa yang harus aku lakukan? Rasa sesak di dadanya semakin kuat. Aku datang ke sini untuk mencari kemuliaan, tetapi apa yang aku dapatkan? Hanya kehinaan. Dalam ketegangan yang semakin mencekam itu, tubuhnya masih tergeletak di lantai, dengan tubuh yang sulit digerakkan, seolah waktu berhenti, dan dunia terasa semakin jauh. Semua perhatian kini tertuju padanya. Namun dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan yang menggetarkan. Apakah ini akhir dari perjalananmu, Ustaz Harun? Ustaz Harun terbaring di atas lantai Masjidil Haram. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian yang mengerikan itu. Suasana di sekitarnya terus bergulir, tetapi dunia seolah berhenti baginya. Pandangannya kabur, dan suara-suara sekitar terasa semakin jauh. Seluruh tubuhnya terasa lelah, seperti telah menghabiskan semua tenaganya dalam satu pertempuran yang tak terlihat. Namun, perasaan paling kuat yang ia rasakan saat itu adalah kekosongan yang mendalam. Akhirnya, tanpa bisa menahan lagi, air mata itu tumpah. Ia menangis, terisak-isak, tanpa bisa menghentikan kesedihannya. Dalam diam, ia merasa betapa selama ini ia telah menipu dirinya sendiri. Betapa sombongnya ia, memamerkan citra religius yang hanya ada di luar dirinya. Sementara di dalam, hatinya kotor dengan kepura-puraan dan keserakahan. Ya Allah, suara isaknya terdengar terputus-putus. Ampuni aku. Ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni aku yang selama ini hanya mencari perhatian dan tidak benar-benar mendekatkan diri kepada MU. Air mata yang mengalir tidak hanya sebagai penyesalan, tetapi juga sebagai beban yang selama ini ia sembunyikan. Selama ini, ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa lebih religius, lebih pantas, lebih murni di mata orang banyak. Tapi di tanah suci ini, di depan Ka'bah, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam, kesadaran bahwa ia tidak lebih baik dari siapapun. Malam itu, di tengah Masjidil Haram yang dipenuhi jamaah, Ustaz Harun benar-benar merasa kecil. Perasaan hampa itu tak bisa dihindari. Ia merasa bahwa air mata yang jatuh tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa-dosanya yang terpendam. Setelah kembali dari umrah, Ustaz Harun merasa tidak ada yang sama lagi. Perjalanan spiritual yang seharusnya menjadi titik balik hidupnya justru membuka luka yang lebih dalam. Sesampainya di kampung halaman, langkahnya terasa berat, namun harapan baru menyelimuti hatinya. Sebuah keinginan untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun, begitu ia tiba di rumah, ia merasakan keheningan yang aneh. Rumah yang biasanya penuh dengan suara tawa dan obrolan istrinya kini terasa sepi. Ia mencari-cari di setiap sudut rumah, berharap untuk melihat wajah istrinya. Namun tidak ada seorang pun di sana. Ia pun bergegas menuju rumah orang tuanya, tempat yang biasanya ia kunjungi jika ada masalah. Namun, di sana pun ia disambut dengan keheningan yang mencekam. Ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Tiba-tiba, ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Sesuatu di dalam dirinya mengisyaratkan bahwa ada berita buruk yang harus ia dengar. Seorang tetangga yang kebetulan berada di sana menghampirinya dengan wajah muram. "Ustaz Harun," kata tetangga itu dengan suara berat. "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi istri Anda, dia baru saja meninggal." Dunia Ustaz Harun terasa hancur seketika. Ia terpaku di tempat, seolah waktu berhenti berputar. "Apa?
Ia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tetangga itu menundukkan kepala. Kami tidak ingin mengganggu ibadah Anda, Ustaz. Kami tahu Anda sedang umrah, dan kami merasa tidak tepat untuk mengabari Anda saat itu. Kami hanya berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk Anda. Setetes air mata jatuh dari mata Ustaz Harun, namun itu tidak cukup untuk mengungkapkan betapa dalam rasa kehilangan yang ia rasakan. Istrinya, yang selalu mendukungnya, yang selalu ada di sisinya, kini sudah tiada. Ia tidak sempat mendampingi, tidak sempat memeluknya saat ia membutuhkan. Dalam hatinya, ia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa ia tidak lebih peduli? Kenapa ia terlalu sibuk dengan citra yang ia bangun di dunia maya, hingga melupakan orang yang paling dekat dengannya? Di tengah kesedihannya, rasa penyesalan yang mendalam menghampiri hatinya. Ya Allah, bisiknya, kenapa aku tidak melihat dengan jelas selama ini? Kenapa aku tidak pernah merasa cukup? Selalu merasa ingin lebih, selalu merasa lebih baik dari yang lain? Kini, ketika semuanya sudah terlambat, aku baru sadar. Ustaz Harun terduduk di lantai, air mata mengalir tanpa henti. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali setiap momen yang ia sia-siakan, setiap kesempatan yang ia abaikan untuk benar-benar berbuat baik. Ia menangisi dosa-dosanya yang begitu banyak, merasa begitu kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Ya Allah, ampunilah aku, katanya sambil terisak. Ampuni aku, ya Allah, atas segala kelalaianku, atas segala kesombonganku. Aku telah jauh dari MU, aku telah salah. Ia merasakan sebuah penyesalan yang begitu dalam, sebuah kesedihan yang begitu dalam, seolah-olah seluruh hidupnya yang selama ini ia bangun dengan kepura-puraan runtuh begitu saja. Semua yang ia kejar, semua yang ia banggakan, terasa kosong. Hanya kesedihan dan penyesalan yang tersisa. Jika aku bisa kembali, pikirnya dalam hati, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi lebih baik, lebih dekat dengan MU, ya Allah. Tetapi penyesalan itu terasa tidak cukup. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali, dan ia harus hidup dengan kenyataan itu.